Selamat pagi, mari kita lanjut Kak. Gasken. Ketika 72 tuan meninggalkan pintu masuk ke kuil yang hilang dan kembali untuk melaporkan pemimpin masing-masing, Qin Yu sendiri sekali lagi melintasi ilusi prefer para dewa dan memasuki halaman di dalam kuil. Qin Yu, ada kejutan di wajah Fu Bo. Kamu sudah kembali dalam beberapa hari. Apakah kamu punya cara untuk membuka kuil? Qin Yu segera melambaikan tangan dan tersenyum. Bagaimana mungkin, ini hanya beberapa hari, saya belum membuat kemajuan besar. Kali ini saya datang, ada satu hal yang saya ingin Anda bantu. Aku berkata, mari kita bicara, sebagai satu-satunya pewaris kuil Tuhan, selama aku bisa melakukannya, aku masih bisa membantumu, kata Fu Bo sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah Fu Bo dapat mencapai sesuatu untuk pelarangan hukum. Qin Yu berharap untuk bertanya. Alasan mengapa kali ini datang, Qin Yu adalah untuk membuat ayahnya dan orang lain lebih aman. Dia memikirkan King Fu Xianfu, yang dapat dilarang oleh dinasti Qing. Untuk kaisar tingkat 9, masih terlalu lemah. Itu, jadi Qin Yu memikirkan Fu Bo. Menurut perkataan Tuan Kuil, untuk memiliki alat pemurnian, pertempuran ini harus memiliki prestasi yang cukup. Dan Feng Bo, yang telah mengikuti penguasa kuil selama bertahun-tahun, Qin Yu percaya bahwa itu harus sangat baik karena larangan Tuhan. Qin Yu tidak perlu Fu Bo untuk belajar hukum, tetapi hanya perlu menambahkan beberapa dewa ke dinasti Qing. Qin Yu percaya bahwa, dalam hal itu, Kaisar Xuan juga ingin menerobos dinasti Qing Xianfu. Hukum dilarang. Fu Bo Fu tersenyum, Anda tahu bahwa Qin Yu, saya tidak punya jiwa, saya tidak bisa mengerti hukum ruang. Saya biasanya mempelajari beberapa susunan rumit ketika saya bosan. Saya tidak bisa menghitung hukum. Semua orang, dapat dianggap baik di ranah para dewa. Fober mengikuti pemilik kuil yang mempesona selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena tubuh sedang memurnikan penguasa kuil, dan energi dalam tubuh dipasok oleh batu energi para dewa. Dia tidak membutuhkan penanaman, jadi hampir semua energi ada di pertempuran ini. Untuk memahami larangan hukum, Fu Bo pasti bisa menjadi master. Qin Yu tidak mendengar, Fu Bo sederhana. Cukup sudah, aku tidak bertanya pada Fu Bo seberapa kuatnya dirimu. Kamu hanya perlu mendapatkan beberapa pertahanan para dewa dengan pertahanan tinggi. Qin Yu berkata sibuk, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan sebuah manik. Fu Bo, ini adalah manik yang telah berubah menjadi peri. Aku ingin meminta Fu Bo untuk membantu mengatur beberapa pertahanan pada Xianfu ini. Qin Yulian mengatakan tujuannya. Fu Bo tampak bingung pada Qin Yu, apa yang Anda lakukan dengan ini? Apakah mungkin bagi Anda untuk mengancam Anda di dunia iblis peri dengan kekuatan serangan Anda saat ini? Tidak, aku untuk ayah dan kakakku. Qin Yu berkata, aku khawatir setelah aku terbang ke dewa, ayahku diserang oleh beberapa orang, jadi aku ingin mendapatkan peri untuk melindungi mereka. Fu Bo tiba-tiba, langsung menembak pundak Qin Yu, dengan percaya diri berkata dunia iblis yang adil. Aku juga seorang ayah yang baik untuk melihat dunia besar dengan tuannya, biasanya juga tuan pertama para dewa, barisan larangan meskipun saya tidak kuat, saya dapat mengatur beberapa dari mereka, yaitu, dewa biasa tidak dapat hancur. Qin Yu sangat gembira. Bahkan tuntutan hukum umum yang tidak dapat dilanggar oleh para dewa tidak dapat dilanggar. Apakah Anda takut pada Xuandi dan yang lainnya? Fu Bo, terima kasih. Qin Yu akan menjadi dinasti Qing pendapatan Xianfu di Jiangyanji, pada saat yang sama berkata, Fu Bo, ini terlalu kecil, denganku ke Jiangyanji untuk mengatur larangan hukum. Lingkup halaman tidak besar, tetapi untuk dilarang itu harus diubah kembali ke tubuh. Fu Bo adalah pelayan kuil dewa yang hilang, dan dia satu-satunya pewaris kuil dewa, membiarkan Fu Bo mengetahui keberadaan Jiang Yuji, Qin Yu tidak peduli. Jiang Yuji. Fu Bo tidak bisa tidak terkejut, lalu tertawa. Kedengarannya seperti artefak luar angkasa. Tidak, bagus, biarkan aku pergi dan melihat. Pikiran Qin Yu tergerak, dan Fu Bo, yang tidak memiliki perlawanan, memasuki dunia Jiangyan. Dalam ruang pertama Jiangyanji. Sebuah istana muncul di padang rumput keluar dari udara tipis, yang merupakan Siang Qingxian. Qin Yu dan Fu Bo berdiri di udara. Fu Bo memandangi 8 sisi dengan takjub dan merasakan roh-roh yang terkandung di dunia Jiangyan. Dia tidak bisa tidak berseru, ini benar-benar kuat, dan itu bisa membiarkan roh dunia luar masuk ke bagian dalam artefak dan terlihat seperti ini. Dunia tidak terbatas. Orang-orang yang memperbaiki artefak luar angkasa ini. Kekuatannya sama sekali tidak kurang dari tuanku. Forbes masih tidak tahu bahwa Jiangyanji sebenarnya dibagi menjadi 3 ruang. Kecepatan aliran setiap ruang berbeda. Jika Fu Bo tahu bahwa waktu di Jiangyan dapat berubah, diperkirakan Fu Bo akan lebih terkejut lagi. Ya, aku belum mengatur susunan untuk waktu yang lama, dan hatiku sedikit gatal.
Fu Bo berkata sambil tersenyum, dan terbang ke dinasti King Xianfu. Qin Yu menarik semua larangan di masa lalu. Jelas pada awal larangan tata letak Kaisar Xiandi, Fu Bo tidak melihatnya. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Fu Bo adalah Fu Bo, pelayan dari para dewa pertama, dan itu tidak bisa diremehkan. Segera Qin Yu menarik semua larangan Qinglan Xianfu. Pada saat ini, tidak ada larangan pada Qinglan Xianfu, dan itu diatur oleh Fu Bo Lai. Di dunia iblis peri, kamu tidak perlu larangan kuat. Santai saja. Tangan Fu Bo mengulurkan, dan 10 jari menembakkan 10 kecemerlangan pada saat bersamaan. 10 kecemerlangan atau salib, atau fusi, atau simbol aneh. Pada akhirnya, itu membentuk jaringan aneh yang benar-benar membungkus Qing Yi Xianfu ke interior Qinglan Xianfu. Pertahanan, serangan, dan ilusi semuanya sama. Forbe mengangguk sedikit, lalu menutup matanya, dan tangannya menunjuk ke jari, kadang-kadang berubah menjadi segel, dan larangan itu dimasukkan ke dalam dinasti Qing. Setelah sekitar setengah jam, Qin Yu memandang ke samping dari awal sampai akhir, tetapi Qin Yu juga harus mengatakan bahwa dia tidak mengerti. Kaisar dilarang, dan dia bisa memahaminya. Tapi Fu Bo mengatur, sepertinya sangat mudah, tetapi Qin Yu tidak mengerti. Mengapa simbol-simbol yang tidak penting itu digabungkan untuk membentuk larangan Tuhan? Itu menjadi. Fu Bo tersenyum dan terbang kembali ke Qin Yu. Fu Bo, bagaimana larangan ini pada Xianfu dinasti Qing, tanya Qin Yu. Fu Bo dengan percaya diri berkata, saya tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga dan energi. Bagaimanapun, energi saya berasal dari para dewa. Saya telah mengatur 3 larangan Tuhan, 1 untuk serangan dan 1 untuk pertahanan, 1 untuk pertahanan. Larangan ilusi. Ilusi ini dilarang, setidaknya lebih baik daripada larangan ilusi terendah di pinggiran kuil. Fu Bo mengatakan ini, Qin Yu tidak bisa menahan tawa. Ilusi daya tarik candi dilarang, jika tidak ada daya tarik, tidak ada yang bisa masuk. Daya tarik bait suci hanyalah larangan ilusi terendah, dan sekarang ilusi biasa ilusi Tuhan dilarang, dan kekuatannya lebih kuat. Pertahanan ini dilarang. Secara umum, para dewa tidak bisa menghancurkannya. Pertahanan itu jauh lebih besar daripada segel yang kamu gunakan untuk membunuh pecahan peluru. Jika kamu menggunakan senjata untuk sisa salju, kamu harus menghancurkannya dengan kekuatan penuhmu. Berkata lagi. Qin Yu tersenyum puas. Bagaimana dia bisa tidak puas dengan pertahanan kekuatan semacam ini? Adapun serangan dan larangan, target serangan hanya bisa orang di dalam King Xianfu. Larangan itu tidak bisa menyerang luar. Kekuatan serangan ini tidak kuat, dan Xiandi 9 tingkat umum seharusnya tidak dapat menghentikannya. Jika Anda memiliki artefak dewa, atau orang yang adalah seorang biarawan, Anda tidak bisa mengatakannya. Fu Bo berkata dengan jujur. Qin Yu tidak keberatan sama sekali. Larangan serangan itu tidak boleh digunakan. Aku akan meminta ayahku untuk tidak membiarkan orang luar memasukinya. Qin Yu berkata sambil tersenyum, dan para dewa dan tukang sihir, di dunia iblis peri, ada beberapa secara pribadi. Karena itu, Qin Yu memikirkan 3 raja 3 kaisar dan bintang gelap. Peng Mo Huang, yang disebut harta pusaka naga, kekuatannya jelas lebih besar dari artefak itu haruslah artefak surgawi atau Hong Meng Ling Bao. Warisan 3 raja di dunia bintang gelap juga harus menjadi artefak surgawi atau Hong Meng Ling Bao. 3 dewa melarang dinasti King Xianfu sehingga Qin Yu sangat bersemangat. Setelah berterima kasih kepada Fu Bo, Qin Yu meninggalkan kuil. Kali ini Qin Yu memecahkan segel. Alasan pertama adalah untuk mengejutkan kekuatan semua pihak. Alasan kedua adalah bahwa token yang lewat yang dikirim oleh 3 raja di dunia bintang gelap mengandung terlalu sedikit energi, dan jumlah segel yang dibuka juga sangat kecil. Qin Yu hanya bisa memecahkan segel. Masuk dan keluar. Dan memecahkan segel, Qin Yu memilih segel pintu masuk ke dunia iblis. Setelah meninggalkan kuil, Qin Yu dengan cepat bergegas ke Yu Yangxing. Hanya ada 1 kamar di ruangan itu, yaitu Qin Yu, Qin De dan Qin Feng di kamar Liu Quan, Yu Yangxing, dan pengadilan mewah Qin. Yuer, apakah King Zheng Xiangwo ini benar-benar seperti yang kamu katakan? Qin De tidak percaya memandang Qin Yu. Qin Yu menghilang hari ini. Qin De, Qin Feng dan yang lainnya juga menebak apa yang dilakukan Qin Yu, tidak berharap untuk kembali. Qin Yu memberi mereka kejutan besar. Qin Feng juga memandang Qin Yu. Xiao Yu, apakah ada larangan kuat seperti itu? Tidak mungkin. Kakak laki-laki, ayah, walaupun yakinlah, kali ini aku pergi keluar untuk meminta bantuan para dewa kepada para dewa. Larangan di atas adalah larangan Tuhan, kekuatan yang agung, orang-orang di dunia iblis-iblis bahkan tidak bisa masuk. Qin Yu berkata dengan sangat yakin, Pastor Wang, Anda dengan cepat memperbaiki inti dari dinasti King Xianfu ini. Roh-roh baik-baik saja, dan di masa depan, dinasti Qing ini akan dikembalikan kepada ayah.
Qin Dexin memandang Qin Yuyu, sejujurnya, ayah benar-benar sedikit takut sekarang. Kata Qin De juga tertawa dan tertawa sendiri. Larangan Tuhan, aku bahkan tidak memikirkannya. Jerman juga menyesalkan beberapa suara. Sebagai seorang ayah, melihat putranya dengan sangat baik, melampaui imajinasinya berulang-ulang, apa yang bisa dikatakan ayahnya hanya bisa bangga pada putranya. Pastor Wang, Xiao Yu, kurasa. Kami menembak King Lan Xianfu di planet lain, dan sebagian besar keluarga Qin kami telah pindah. Adapun Yu Yangxing, tinggalkan saja beberapa orang. Kamu tahu Xiao Yu, Anda dan dendam Kaisar, saya tidak bisa merasa nyaman. Kata Qin Feng keras. Qin Yu mendengarkan, Shen Yan berkata baiklah, saya setuju. Galaksi pegas aliran ini adalah situs Kaisar Xuan, dan sebuah galaksi di barat galaksi aliran, galaksi Chongyang, adalah situs Kaisar Yanxi. Itu lebih aman. Ya, sudah diatur di sebuah planet di galaksi yang menyala-nyala. Qin De juga mengangguk. Kemudian Qin De mulai memurnikan roh-roh. Di dalam Jiuyan, istana elegan milik Kaisar Xuan. Tuan Jiu Yanzong berkata yang mulia, sebagian besar keluarga Qin kini telah meninggalkan Yu Yangxing. Menurut pesan para murid perempuan yang menikah dengan keluarga Qin, mereka adalah Gex dari galaksi yang menyala-nyala. Naik. Yudestar, bibir Suandi sedikit terbalik, dengan senyum di matanya, benar saja, seperti yang aku pikirkan, Qin Yu ini benar-benar tidak percaya padaku dan menggeser keluarganya. Kaisar Xuan berbalik untuk melihat Tuan Jiu Yanzong apakah mayoritas keluarga Qin pergi, bukankah masih ada bagian dari itu perlakukan keluarga Qin juga seperti sebelumnya. Anda tidak perlu mengurus hal-hal lain, Anda bisa pensiun. Ya, Yang Mulia, meskipun hati Tuan Jiu Yanzong membingungkan apa yang dilakukan Kaisar-Kaisar Xuan, tetapi Tuan dari 9 derivatif tidak pernah mengatakan apa-apa. Suandi tersenyum dan berkata dengan lembut, Qin Yu, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak punya niat untuk membunuh seluruh keluargamu, tetapi jika kamu melakukan ini, jelas bahwa kamu cemburu padaku. Sepertinya rencanaku harus berhasil. Galaksi menyala dan kebajikan. Qin Yu membeli barisan gunung di Yudexing, termasuk beberapa istana di pegunungan. Dengan sumber daya keuangan Qin Yu saat ini, sangat mudah untuk membeli gunung. Istana-istana ini menjadi tempat tinggal keluarga Qin. King Lan Xianfu diatur di ngarai pegunungan, beberapa anggota penting dari keluarga Qin biasanya hidup di dinasti Qing. Pada saat yang sama, Qin Jia juga membeli ribuan pelayan di Yudexing. Sejumlah besar orang, seperti Hou Fei, He Yu, Bai Ling, dan Tengkorak Hitam, juga keluar dari Jiang Yanji. Mereka juga dalam keluarga Qin. Lagi pula, ada banyak orang. Mereka juga santai hari ini. Kedipan mata telah berlalu. Hei. Ruang hitam sobek kepala pistol, dengan momentum yang tak tertandingi, seolah-olah guntur para dewa turun langsung ke Qin Yu. Namun, Qin Yu hanya memiliki sedikit pandangan tangan kanannya, dan dia memecahkan trik dengan sentuhan lembut. Bulu hitam, sulit untuk berlatih hari yang mengejutkan, dan tembakan Anda sama sulitnya untuk berlatih. Qin Yu menghibur. Dengan mata Qin Yu, adalah wajar untuk menilai senjata bulu hitam, dan itu tidak mencapai esensi dari tongkat yang mengejutkan. Kakak laki-laki, aku tidak tahan. Kaisar besar itu berbeda dari 3 tongkat. Bukankah dia sama dengan Kaisar Peng dan baju besi bulu hitamku? Pertahanan benar-benar mengejar ketinggalan dengan artefak atas. Tubuhku juga lebih dominan daripada Dayu Huang, pamannya, memakai senjata awan, kekuatannya juga sangat kuat. Aku harus bisa membunuh Peng Mo Huang. Bulu hitam gelisah. Membunuh ayah dan membunuh ibu, jangan pakai langit. Kamu tidak secepat Kaisar Peng. Qin Yu menghela nafas dan melihat ekspresi bulu hitam. Qin Yu mengerti bahwa dia tidak bisa membujuk bulu hitam. Segera, ya, karena kamu memintanya, aku berjanji untuk pergi ke Peng. Kaisar membalas dendam. Bulu hitam dan Qin Yu membantah, tetapi Hou Fei tidak berbicara dari awal sampai akhir, tetapi matanya agak melankolis. Biaya, ada apa denganmu? Qin Yu ragu menatap Hou Fei. Hou Fei Ping selalu sangat memalukan, ada beberapa kali ketika begitu tenang dan melankolis. Hou Fei tersenyum getir burung kayu, Anda baru saja mengatakan ingin balas dendam, saya hanya berpikir. Ya, Anda tahu kabar orang tua Anda, tetapi bagaimana dengan saya? Saya tidak tahu kabar orang tua saya sampai sekarang, atau... Saya punya orang tua. Sejak saya masuk akal, Hou Fei telah mengikuti Paman Su. Meskipun Paman Su adalah nominal tuannya, ada sangat sedikit yang benar-benar mengajar. Hou Fei selalu riang, tapi kadang-kadang dia kadang berpikir tentang hidupnya sendiri. Monyet, jangan sedih, kamu adalah api air, bukan dunia, kamu harus memiliki orang tua. Kamu tidak tahu kabar orang tuamu, menunjukkan bahwa orang tuamu mungkin masih hidup, selalu lebih baik daripada aku. Bulu hitam menghela nafas kata.
Bulu hitam memandang Qin Yu. Kakak, aku telah bersamamu sejak kecil, dan aku telah memperlakukanmu sebagai orang yang kucintai, tetapi bagaimanapun, aku tidak bisa menutupi fakta bahwa orang tuaku dibunuh oleh Kaisar. Bulu hitam mengambil napas dalam-dalam dan melihat dengan tajam. Kali ini, aku pasti akan membunuh Peng Mo Huang Kaisar Zhongyan dan membalaskan dendam orang tuaku. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan saat ini adalah Peng Mo Huang akan lari dengan cepat dan menolak untuk bertarung denganku. Alis bulu hitam tidak bisa membantu tetapi berkerut. Bulu hitam memiliki pengetahuan diri, mengetahui bahwa dibandingkan dengan Peng Mo Huang, kecepatannya jauh lebih sedikit. Anda dapat yakin ini, kata Qin Yu dengan nyaman. Kakak, kamu mau? Bulu hitam dan Hou Fei memandangi Qin Yu. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Nan Peng Mo Huang akan menghadapi Anda dalam hal apapun, dan Anda dapat yakin. Setengah bulan kemudian, 3 bersaudara Qin Yu, yang telah mengubah penampilan mereka, datang ke planet inti keluarga iblis. Black Wuxing. Black Wuxing ada di udara, dan 3 saudara lelaki Qin Yu berdiri berdampingan. Kakak laki-laki, bagaimana? Hou Fei, bulu hitam sedang menonton Qin Yu. Pengetahuan tentang Qin Yu benar-benar menutupi seluruh bintang hitam-hitam pada saat ini, dan bahkan menembus ke inti bagian dalam bintang hitam-hitam. Seluruh bintang hitam-hitam tidak bisa lepas dari eksplorasi Qin Yu. Tidak, Peng Emperor itu tidak ada di Wuxing hitam. Qin Yu mengerutkan kening. Tidak, Hou Fei dan Black Feather mengerutkan kening. Tatapan Qin Yu melesat ke kota yang jauh, dan dia memikirkannya. Dalam keadaan normal, Peng Mo Huang tidak akan meninggalkan kota kekaisaran Wuxing yang hitam, tetapi sekarang ia pergi, kemungkinan besar karena 3 saudara lelakinya. Pistol yang merusak segelnya mungkin menjadi salah satu alasannya. Kamu menunggu sebentar, aku akan pergi ke kota kekaisaran. Tiba-tiba Qin Yu berkata. Setelah itu, seluruh orang Qin Yu menghilang sekaligus dan sekali lagi muncul di luar gerbang kota kekaisaran. Pada saat ini, gerbang timur kota kekaisaran keluar dan lorong itu terbuka. Saya melihat bahwa ruang di mana lorong itu tiba-tiba terdistorsi. Ketika para penjaga kota kekaisaran terkejut, ruang itu kembali normal. Qin Yu telah mengambil kesempatan untuk memasuki interior kota kekaisaran. Di jalan-jalan di luar istana, orang-orang datang dan pergi. Qin Yu melihat istana di depan. Ya, kekeringan adalah keterampilan tertinggi di kota kekaisaran, dan itu dia. Qin Yu tersenyum sedikit, dan tubuhnya menghilang ke jalan keluar dari udara tipis. Di ruang rahasia istana. Kekeringan itu diam-diam dibudidayakan. Pada tahun yang sama, Qin Yu bermain melawan Qin Yu dan dihancurkan oleh Qin Yu. Ini telah mengurangi kekuatan permainan hingga setengahnya, dan ia telah bekerja keras untuk memulihkan dan memulihkan tahun-tahun ini. Hingga kini, kekuatannya telah menyusul tahun ini. Qin Yu, menghancurkan dewa besar, ini harus dilaporkan. Buka mata, hatiku penuh dendam. Namun, beberapa hari yang lalu, Qin Yu menyampaikan kabar tentang segel pintu masuk kuil yang hilang. Dia masih tahu. Dengan kekuatan kekeringan, kebencian ini tidak dilaporkan. Apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di belakang kepalanya, tetapi suara ini muncul sekali dalam mimpi. Berbalik dan membanting. Saya melihat Qin Yu Zeng tersenyum di ruang rahasia. Qin Yu, kamu. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tidak ada waktu untuk menyia-nyiakanmu. Qin Yu tersenyum ringan, dan ketika dia merasa bahwa Qin Yu tersenyum, seluruh dunia mulai berputar, dan pikirannya mulai bingung, dan kemudian. Aku tidak tahu apa-apa. Trik jalan ajaib. Ekstasi. Dengan jiwa Qin Yu saat ini, sangat mudah untuk menampilkan kekeringan. Di mana itu, kemana Peng Mo Huang Zhongyan pergi? Kata Qin Yu langsung. Ada ekspresi kusam di wajahnya, dan dia berkata dengan canggung. Peng Mo Huang meninggalkan Wuxing hitam sebelum paruh kedua tahun ini. Dia mengatakan ada hal-hal penting. Biarkan saya memberitahunya tentang hal itu. Disinilah dia, orang tahu. Ketika Qin Yu mendengar jawaban seperti itu, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Tiba-tiba mata Qin Yu menyala dan berkata komunikasi. Bagaimana berkomunikasi? Apakah menggunakan rahasia atau tidak? Apakah menggunakan arai rahasia juga dapat menjelaskan jarak yang ditinggalkan Peng Mo Huang? Yang Mulia memerintahkan saya untuk menggunakan susunan rahasia komunikasi. Saya melaporkan situasinya setiap setengah bulan sekali. Tetapi begitu saya tidak menggunakan susunan rahasia komunikasi, Yang Mulia juga menerima komunikasi saya, katanya dengan mekanis. Setelah mendengar jawaban seperti itu, Qin Yu tersenyum. Segera gunakan rahasia komunikasi. Bukankah itu membingungkan orang? Jika kamu tidak menggunakan media rahasia, kamu juga akan menerimanya. Tampaknya Peng Mo Huang ini tidak jauh dari Wuxing hitam, itu berada di bidang bintang yang sama. Hati Qin Yu pasti afirmatif.
Ya, untuk kesedihan yang indah, sebagai kaki tangan untuk membunuh Bai Xin, kamu akan menyerahkannya pada Xiao Hei dan Bai Ling untuk dibuang. Hati Qin Yu akan digunakan untuk mendapatkan lantai pertama Jiang Yanji. Ruang. 3 saudara lelaki Qin Yu mulai mencari planet di sekitar Wuxing Hitam. Dengan pengetahuan Qin Yu saat ini, kecepatan secara alami sangat cepat. Bidang bintang itu, Qin Yu tidak tidur, ketika mencari hari ke-6. Akhirnya menemukan jejak Peng Mo Huang. Ini adalah planet yang konyol. Dekat dengan bintang, suhu permukaan sangat tinggi, hanya ada batu pasir terpencil, tidak ada kehidupan sama sekali. Jika normal, tidak ada yang akan tinggal di sini. Namun di bawah permukaan planet tandus ini, ada sebuah gua. Seseorang diam-diam berlatih di dalam. 3 bersaudara Qin Yu berada di permukaan planet konyol ini, dan ketiga pria itu saling tersenyum. Kakak Peng Mo Huang ini sekarang hanya jiwa dari Kaisar Iblis tingkat 8, yaitu, aku dan Lalang dapat dengan mudah menemukannya, Hou Fei Jun tersenyum. Qin Yu mengangguk. Bulu hitam adalah kilatan dingin, rendah dan berkata, hei, ibu, aku belum pernah melihatmu. Tapi aku tahu, bahkan jika kamu mati, kamu harus menghancurkan ruang terbuka dan menyelamatkan hidupku. Hari ini, aku akan membalaskan dendammu. Hei. Jeritan-jeritan terdengar dari mulut bulu hitam, dan jeritan-jeritan, membentuk riak ruang angkasa yang terlihat jelas, yang berdesir di sekitar bulu hitam dan menyebar ke segala arah. Dengan satu tangan, saya meraih melewati pistol awan, dan bulu-bulu hitam bergegas ke tanah. Ikuti garis diagonal. Bulu hitam itu sebenarnya memakai terowongan bawah tanah. Target terowongan bawah tanah adalah Peng Mo Huang Kaisar Zhongyan yang berada di bawah tanah. Dalam proses penetrasi ke tanah, penampilan bayaran juga mulai berubah. Bulu-bulu hitam yang tajam dan dingin mulai muncul dari permukaan, dan dia mulai berubah ke arah bentuk pertempuran. Peng Mo Huang Zhongyan yang mundur tiba-tiba terbangun karena jeritan bernada tinggi, dan membuka matanya. Setan Peng Mo Huang Kaisar Zhongyan tiba-tiba menemukan nafas yang mengerikan. Terlepas dari hal lain, tubuh Zhongyan, Hao, terdengar selama 9 hari Peng ledakan berlanjut, dan Zhongyan langsung menembus lapisan batu bawah tanah dan bergegas keluar dari permukaan tubuh. Ingin melarikan diri bulu-bulu hitam melintas dengan tiba-tiba dan miring ke atas. Apapun yang secara fisik terlalu terbuka dan penampilannya tajam dapat dengan mudah merobek penghalang di depannya. Kekosongan Kaisar Peng berdiri kosong, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan mahkota emas di kepalanya menyilaukan. Dia tidak melarikan diri. Sebagai Peng Mo Huang, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri segera tanpa berkelahi. Bagaimanapun, Peng Mo Huangnya juga yang terkuat di dunia iblis-iblis. Kaisar Peng Zong dari dinasti Peng ingin tahu di lubuk hatinya siapa orang ini. Peng pasir dan batu memercik, dan para pendatang akhirnya menunjukkan penampilan mereka. Bulu-bulu hitam membentuk sisik-sisik, dan sisik-sisik bulu hitam di dahi menambah sentuhan dingin. Mata kebencian seperti api amarah. Bulu hitam Peng Mo Huang Kaisar Zhongyan terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa pria yang tidak bisa dia lihat di depannya adalah bulu hitam, dia tidak bisa melihat melalui itu. Benarkah bahwa hanya dalam lebih dari 3000 tahun, bulu hitam telah mencapai dimen 9 tingkat? Mati bulu-bulu hitam baru saja mengeluarkan kata. Seperti letusan gunung berapi, pistol itu mengandung amarah bulu hitam yang tak berujung. Hitam yang mengenakan senjata awan tampaknya menjadi senjata kemarahan yang haus darah pada saat ini, merobek ruang, dan kemudian di depan Peng Mo Huang. Hei Peng Mo Huang Kaisar Zhongyan mencibir, menutupi lapisan tangan emas untuk menghalangi. Pakai pistol awan di tangan emas. Saya melihat gelombang udara yang mengerikan bertiup ke segala arah, dan kedua lelaki itu membuat seluruh planet yang konyol ini bergoyang, pada tingkat mereka, mudah untuk menghancurkan sebuah planet. Bulu hitam hanya sedikit mengejutkan dari senapan panjang. Mahkota emas kepala Zhongyan cerah, dan emas di permukaan tangan Zhongyan juga mengejutkan. Wajah Zhongyan berubah, dan seluruh orang itu terbang kembali. Itu adalah lengkungan yang mengalir ke tempat yang jauh. Zhongyan berdiri di kejauhan dan melihat bulu-bulu hitam. Beberapa mata hanya bisa dipercaya. Bulu hitam, kapan kamu menjadi begitu kuat juga? Senjata ini adalah artefak berkualitas tinggi. Zhongyan mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Mati, kamu tidak punya masalah. Bulu hitam menggertakkan giginya dan berkata bahwa dia akan membunuh lagi. Tembakan adalah batas warisan. Jika Anda menggunakan trik, Anda mungkin melawannya, tapi... Bulu hitam ini memiliki saudara Zhongyan melihat ke kejauhan, dan ada seseorang di kejauhan. Qin Yu menyaksikan pertempuran. Qin Yu memecahkan segel pintu masuk kuil yang hilang, tapi itu adalah segel Raja Naga dan yang lainnya. Serangan Qin Yu jelas lebih kuat dari Raja Naga.
Zhongyan toh tidak berani bertarung dengan Qin Yu. Melarikan diri. Tubuh Zhongyan elegan dan anggun, dan seluruh orang tiba-tiba mencapai jarak yang sangat jauh. Hei, bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya dalam kecepatan? Apa gunanya kekuatan serangan saya tidak bisa menyerang saya? Zhongyan mencibir dalam hatinya, dan ia penuh percaya diri pada kecepatannya. Zhongyan tidak berani memindahkan teleportasi karena dampak dari pertempuran. Namun, Zhongyan tiba-tiba menemukan bayangan tongkat di depannya. Bayangan tongkat itu terlalu cepat dan kekuatan serangan jelas tidak sama dengan bulu hitam. Zhongyan tidak bisa menghindarinya. Zhongyan harus menggunakan tangannya lagi untuk memblokir masa lalu. Tongkat hitam di tangan emas. Tangan Zhongyan mati rasa, dan dadanya bergegas ke tenggorokannya. Hei, Ben Ho sedang menunggu di samping, kamu masih ingin melarikan diri. Haha. Ho Fei berkata dengan tongkat hitam dan tertawa. Faktanya, Qin Yu dan Ho Fei ada di kedua sisi. Mereka semua mengamati dengan kekuatan jiwa. Dengan begitu Kaisar Peng melarikan diri, mereka menyaksikan oleh kekuatan jiwa, dan orang-orang terdekat menembak untuk mencegat. Hei, kekuatannya bagus, tapi kecepatannya. Bentuk tubuh Zhongyan langsung berubah menjadi gambar residu, dan bahkan berkibar, tiba-tiba menghancurkan biayanya, dan segera bergegas menuju ruang angkasa. Oh, ada sesuatu yang harus dihindari. Ho Fei sangat marah. Melihat kekerasan tetapi tidak mengejar Ho, Zhongyan merasakan napas lega. Qin Yu. Tiga bersaudara ini lebih kuat dari satu, terutama Qin Yu, tetapi kecepatan. Seseorang tidak dapat mengejar ketinggalan dengan saya. Sama seperti Zhongyan merasa bahwa ia memasuki area ruang yang tenang dan siap untuk menggunakan langkah besar. Apa yang terjadi? Zhongyan terkejut. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia terjebak dalam rawa. Kecepatan kebanggaannya turun puluhan kali. Ruang di sekitarnya sepertinya menindasnya. Pada saat itu, sosok tiba-tiba muncul di depannya. Qin Yu. Zhongyan melihat pemuda kulit hitam di depannya, dan dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika tiga bersaudara Qin Yu, dia tidak ingin berkelahi dengan siapapun. Itu adalah Qin Yu di depanku bisa menembakkan segel pintu masuk ke kuil yang hilang, tidak ada yang mau bermain melawan orang-orang seperti itu. Apakah kamu tidak cepat? Kamu tidak bisa melarikan diri. Apakah kamu melarikan diri? Kata Qin Yu lembut. Perasaan nyaman dan mudah di masa lalu telah hilang, dan sekarang seluruh ruang terpelintir dan menindas dirinya sendiri. Zhongyan tahu bahwa kecepatan yang paling ia banggakan tidak berguna. Ini, ada apa? Zhongyan mencoba terbang dengan kecepatan tinggi, tetapi Qin Yu dapat dengan mudah menyusulnya. Wajah Zhongyan memerah, dan keringat dahi juga menembus. Pada saat ini, Ho Fei dan Hei Yu juga terbang ke Qin Yu dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Zhongyan. Tiga bersaudara berdiri berdampingan dan melihat Peng Mo Huang yang sedang terburu-buru. Peng Mo Huang. Zhongyan merasakan penindasan di sekelilingnya, dan kemudian memandangi tiga bersaudara Qin Yu di depannya. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia sepertinya tidak punya cara untuk pergi. Oh, tidak bisakah kamu melarikan diri? Kamu tidak bisa melarikan diri, Ho Fei menggoda dan berkata, membanting sebuah tongkat dan menghancurkannya. Peng Mo Huang. Zhongyan ingin menghindari, tetapi sekarang dia telah kehilangan fleksibilitas masa lalu, yang merupakan tongkat di tangannya.